Assalamualaikum pemirsa, senang sekali kami dapat menemani Anda selama 30 menit ke depan dalam program Muda Berbisnis. Program yang menghadirkan sosok kaum muda yang tangguh, mandiri, kreatif, dinamis, dan senang berinovasi dalam merintis bisnis. Sampingkan gengsi demi menggapai sebuah kesuksesan. Pada episode kali ini kami hadirkan sosok pemuda tangguh yang menjalankan sebuah bisnis fashion jersey bernama Jul Hirim. Halo, selamat malam sahabat TV. Perkenalkan, nama saya Jul Hirim. Nah, saya sedang membuka usaha di bagian bidang jersey, di mana nama brand saya itu J-Sport ID. Berawal dari 1 tahun lalu lantaran hobinya bermain sepak bola, Jul Hirim mulai merintis bisnis yang bergerak di bidang fashion. Bagaimana cerita awal mula Anda berbisnis? Oh, kalau awal mula kita panjang sih Mas sebenarnya. Kalau dari segi bisnis jersey ini kan bukan orang yang nyemplung asal-asalan. Kita harus tahu strateginya nih. Maksudnya di saat kita buka usaha, market kita ini kemana? Yang pasti sih biasa kalau kita jualan atau kita jual produk pasti ke yang orang terdekat dulu dong, sahabat, atau kita punya rekan futsal, rekan sepak bola, itu yang kita tawarkan pertama. Nah, dari awal itu kita udah pelajarin dulu nih Mas. Kita hampir 2 bulan, 3 bulan kita lihat di YouTube apa aja sih bahan dasarnya, cara pembuatannya, dan cost terendah, mungkin cost tinggi produknya, atau mungkin tahunya jersey itu baju berwarna, tapi sebenarnya banyak dalamnya. Dari segi bahan kita harus perhatikan tajamnya warna, dari mesin, polyplek itu celana kayak gimana gitu. Tapi kalau dari segi awal mula ya kita emang benar-benar hampir 2 bulan lebih lah kita ke Bandung, benar-benar cari. Di sana kan emang kalau dari jersey ya, di sanalah pusatnya. Kita belajar gitu. Oh, kita baru buka usaha ini belum setahun Mas. Oh, oke. Ya, jadi benar-benar kita pas banget di bulan ini setahun. Okay. Jadi emang kita juga lagi di media ya. Di media ini benar-benar berkat buat tim juga sama teman-teman lah sekalian. Enifnya kita tuh bulan ini pas 1 tahunnya gitu. Jadi ya bersyukur dengan setahun ini ya. Jujur kalau dari segi di daerah kita sendiri, Cengkareng, Jakarta Barat, Dadap, Tangerang sana, kita udah mulai ada banyak namanya. Meskipun mengalami kesulitan saat merintis bisnis ini, Jul tidak ingin pantang menyerah begitu saja. Ia justru menghadapi tantangan yang melanda ranah bisnisnya tersebut. Bagaimana merintis bisnis di tengah pandemi? Betul. Nah, betul itu boleh banget. diceritain. Nah, itu gimana? Itu kita di saat membuka bisnis ini, kita ke arah Bandung aja itu kita dipersulit. Pertama ya, maksudnya di sono juga banyak yang tutup stok-stok bahan kita, kan apa kita nyari ke toko-toko lah bahan yang murah tapi bagus gimana. Nah, itu di saat pandemi gini ini emang susah. Selain dari segi produksi, market, sekolah tutup, SMA, target kita yang lumayan besar ya, sekolah juga belum tatap muka, belum ada kegiatan sama sekali, kampus. Nah, jadi kita ya pandemi ini emang benar-benar sulit sih, tapi teman-teman tim J-Sport ID juga meyakinkan kita coba dulu, jangan maksudnya keadaan, maksudnya kita punya modal, semangat, ya usaha, mau belajar, serahin sama yang dia, dan alhasil ya kita masih bisa bertarung di pandemi ini. Maksudnya dari segi penjualan, maksudnya tetap dari pandemi yang ketat, longgar, ketat lagi, kita masih tetap produksi lumayan Mas. Memulai bisnis yang mengeluarkan modal tidak sedikit, Jul pun yakin pada bisnis yang ia pilih untuk masa depannya.
Lantas berapa modal awal saat itu? Jadi kalau di bisnis jersey ini sih Mas, kalau saya pribadi ya mengenal di usaha saya ini, sebenarnya ini ada usaha yang tanpa modal juga. Bisa orang buka usaha ini tanpa modal, bisa. Jadi dengan cara dia itu, kalau di dunia bisnis jersey namanya maklon, atau dia punya brand, dia oper lah ke orang yang punya full mesin. Gitu. Nah, itu bisa tanpa usaha. Tapi kalau saya walaupun di awal belum punya mesin, kita main branding. Jadi kita tetap keluarin modal, saya kasih baju ke teman saya yang timnas, yang lagi bermain Liga Pro, yang sudah profesional lah pokoknya. Saya kasihin walaupun itu di daerah, sampai ke Makassar, pedalaman Makassar saya kasihin. Jadi di saat saya launching itu, saya bikin gebrakan. Jadi dengan aparel, nggak punya mesin, tapi kita benar-benar bikin si customer ini percaya kalau kita punya mesin. Walaupun sebenarnya kita masih ngelempar ke orang gitu. Jadi kalau untuk modal di awal hampir 20 sampai 25 juta.